Gorosei nggak sekuat yang kalian pikirkan. Tahun lalu akhirnya kita menyaksikan satu Gorosei bisa semi all out dalam pertarungan. Diawali oleh Saturn, kemudian 4 Gorosei lainnya juga ikut serta dalam pertempuran di Egghead. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa kuat mereka semua? Yonko level? Admiral level? Atau lebih kuat dari Yonko? Yuk kita bahas. Pertama, patokan kita adalah Saturn dulu. Secara kasat mata, dari aura dan juga portrayalnya, kebanyakan orang mungkin akan mikir, oh ini orang kayaknya bakal lebih kuat dari Kaido nih. Karena secara dia tuh munculnya belakangan setelah Kaido kalah. Biasanya gitu kan di tiap anime, kalau ada karakter yang dikenalin setelah satu karakter, biasanya dia lebih jago gitu. Tapi setelah beberapa fight scene, gua secara personal jadi ragu kalau nih orang bisa disebut Yonko level. Ada beberapa alasan. Pertama, tinju Kuma bisa bikin dia mental. Dan bukan cuma sekedar mental, badannya tuh hancur-hancur. Ya orang-orang mungkin bisa berargumen sih kalau Kuma ini emang juga jago gitu. Tapi emang yakin Kuma tuh sejago Yonko? Enggak kan? Mentok-mentok menurut gua Kuma itu selevel Admiral lah. Dan kalau kalian pakai logika, misalkan nih ada seorang karakter dengan level kekuatan setara Admiral bisa nge-one shot Gorosei, maka menurut gua Gorosei ini akan jauh dari level Yonko. Kedua, Brook bisa motong kakinya secara cuma-cuma tanpa adanya tanda-tanda penggunaan haki dari sisi Brook. Ini merupakan feat yang paling parah menurut gua dari Saturn. Bayangin seorang Brook nih yang notabene power levelnya tuh masih cupu dibandingkan top tier lainnya. Kayak misalkan Luffy, Kaido, Rayleigh, Shanks. Itu bisa motong kaki seorang Gorosei secara cuma-cuma tanpa haki. Nah dari sini gue beranggapan bahwa durability Saturn ini ampas. Satu-satunya yang bikin Saturn ini cukup impresif di mata gue adalah regeneration hacks-nya yang gak habis-habis. Semua damage itu instant heal yang menurut gue itu cukup broken. Mau ditinju sama Kuma, mau dilempar sama Luffy, mau dimainin sama Brook, semuanya itu langsung di instant heal oleh dia. Even Marco nih yang buah setannya itu spesialis untuk nge-heal, dia nggak bisa infinity heal kayak gini, pasti ada capeknya gitu. Gua nggak tahu ya ini nge-healnya itu ada trik atau memang bener-bener infinity aja, tak terbatas. Tapi menurut gua bakal ada trik sih yang nanti bisa dieksploit ke depannya. Ya kita tinggal tunggu aja penjelasan dari Oda Sensei. Karena menurut gua kalau nggak ada triknya sama sekali, otomatis Gorosei ini bakal imbak banget, nggak bakal bisa mati-mati. Dan secara story Gorosei ini udah kayak ditakdirkan bakal dikalahin sama pemain-pemain endgame lainnya seperti Luffy, Dragon dan kawan-kawan gitu. Ketiga, secara logika menurut gua agak nggak logis kalau di sisi pemerintahan dunia memiliki 5 orang yang power levelnya itu setara Yonko semua. Karena secara teori dan secara logika ya kalau kalian pikir, the balance of power akan rusak kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi. Bayangin aja ada 5 orang setara Yonko yang berkeliaran bisa kapanpun nyerang siapapun, ngancurin siapapun sesuka hati mereka. Itu akan sangat broken. Jadi menurut gua Gorosei ini somehow tidak akan bisa sekuat dengan Yonko. Nah itu dari sisi Saturn. Gimana para Gorosei lainnya? Contohnya kayak War Fury yang menurut gua Gorosei yang fitnya tuh paling OP dibandingkan Gorosei lain. Contohnya ketika Luffy ngehit Doi pakai Gomu-Gomu no Red Rock, tangannya Luffy yang malah kesakitan. Damage-nya tuh nggak masuk sama sekali di War Fury. Malahan Luffy kayak teriak-teriak gitu kan, oh ini sakit, oh ini sakit. Ini merupakan feat yang OP banget menurut gua. Karena attack yang sama, Gomu-Gomu no Red Rock, itu bisa numbangin Kaido. Walaupun ya cuma sebentar. Berarti kalau kita pakai asumsi ini, Gorosei lebih kuat dari Kaido dong. Belum tentu. Karena ketidakkonsisten Oda itu sangat blunder di sini. Satu sisi kita punya Saturn yang dipermainkan sama kroco-kroco, tapi di satu sisi juga kita punya War Fury yang durability-nya itu melebihi Kaido. Aneh kan power levelnya? Belum lagi kalau misalkan kita mau ngomongin Gorosei lain, kayak misalkan Nusjuro dan Jupiter. Nusjuro deh, seorang Gorosei petarung pedang yang diiming-iming jago gitu. Itu ditendang sama Sanji aja mukanya berdarah coy. Terus teknik berpedangnya juga itu bisa diimbangi sejenak oleh Marimo. Oke, kalian bakal berpikir Zoro jago. Tapi apakah Zoro itu sudah selevel Yonko? Udah selevel Gorosei? Belum tentu kan? Jadi agak nggak make sense gitu kalau mereka berdua tuh bisa ngelukain Gorosei dan
bertarung dengan Gorosei secara setara gitu. Sama halnya kayak Jupiter. Tadi kita ngomongin Warcury yang jago, tapi Jupiter ini malah dipermainkan oleh Gear 5-nya Luffy. Misalkan diisi sama bangunan lah, mulutnya dibuka lebar lah kayak gitu. Kayak kelihatan konyol kan? Kelihatan aja ketidakkonsisten Oda di situ. Di satu sisi kita punya Gorosei yang jago banget, tapi di satu sisi kita punya Gorosei yang kayak badut gitu. Ya, jadi kalau mau ditarik kesimpulan, gua mikirnya para Gorosei ini seharusnya bisa berada di level Yonko kalau Oda konsisten dalam power levelnya. Tetapi karena Oda blunder, ya jadi kelihatan Gorosei ini nggak terlalu jago gitu. Dan cuma digendong oleh regen hexnya mereka. Bayangin aja misalkan Gorosei ini nggak punya regeneration hex sama sekali. Menurut gua mati semua tuh di Egghead. Diubah jadi pizza lah, dipotong lah, ditendang lah. Menurut kalian kayak gimana? Apakah Gorosei benar-benar hebat? Atau mereka hanyalah fraud?